Shalom. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian sekarang? Pastinya luar biasa dong, karena kita harus percaya penyertaan Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Amin. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan dan pengharapan. Sebentar kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita mau persiapkan hati kita, pikiran kita mau angkat pujian ini bersama. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada ibadah Teens pada pagi hari ini Tuhan. Kau telah sertai kami dari awal hingga sampai saat ini Tuhan. Dan kami sekarang mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati, Engkau tutup bungkus Tuhan yang akan membawakan firman-Mu ini Tuhan. Supaya dapat tertanam di hati kami Tuhan dan dapat menjadi renungan kami untuk setiap harinya Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman Tuhan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Hai, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Saya kemarin pas dapat di grup Paulus tanya, Kak, kapan kita bisa ibadah lagi? Saya sempat bingung untuk jawabnya. Ya karena memang keadaan kita yang memang masih belum bisa. Tapi kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bertahan. Hari ini kita bisa melihat, kita perlu tahu untuk hidup aja susah, mati juga susah. Orang yang hidup hari-hari ini mau kerja susah. Orang yang mati hari-hari ini, apalagi terkena COVID, lebih susah lagi. Kenapa? Itulah yang menjadi judul pada pagi hari ini. Ibadah Teen pada pagi hari ini, bertahan. Saya ambil di dalam Matius 24 ayat 13.
Kak Fendi akan bacakan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dalam peperangan, dalam permainan, dalam perlombaan, selalu ada dua strategi. Pertama bertahan, dan kedua menyerang. Dan yang terpenting adalah bertahan. Jadi kita harus perlu strategi dalam hidup ini, terutama bertahan. Seringkali kita di hari-hari ini kita boleh melihat, banyak mungkin dari teman-teman kita berkata, orang yang bertahan itu adalah orang yang lemah. Oh, no. Justru orang yang bertahan itu adalah orang yang kuat. Kenapa begitu? Pertama, bertahan itu perlu kesabaran loh. Ada di dalam Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36, saya bacakan di sini. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kamu perlu ketekunan. Ketekunan itu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan patient, yang artinya kesabaran. Kesabaran akan apa? Kalau kalian baca di ayat-ayat di atas sebelumnya, dikatakan di dalam ayat 32, kapan dibacakan? Ingatlah akan masa lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Oh, setelah kamu menerima terang, bukan kamu semakin lebih mudah, tapi dikatakan banyak menderita. Karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Perjuangan akan apa? Dijelaskan di dalam ayat 33. Baik waktu kamu dijadikan tontonan, cercaan, katakan lagi penderitaan. Maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Bukan hal yang mudah. Kenapa Kak Fendi bilang orang yang bertahan itu orang yang kuat? Karena orang yang bertahan harus punya kesabaran ekstra. Orang yang bertahan, kalau nggak sabar, kalau kita lihat dalam perlombaan aja, pasti akan gagal. Pasti akan kehilangan fokus. Pasti nggak akan sampai pada tujuannya. Itu yang pertama. Jadi katakan bersama Kak Fendi, orang yang bertahan perlu kesabaran. Yang kedua, bertahan itu perlu tenaga ekstra. Nggak ada sesuatu pun ketika kalian bertahan tanpa tenaga ekstra. Kita bisa melihat di dalam ketika Yesus mengalami pencobaan. Bukan pencobaan dikatakan di situ. Tapi untuk kita di dalam Lukas 22 ayat 42 sampai 43. Lukas 22 ayat 42 sampai 43, Kak Fendi dibacakan. Iya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Tuhan Yesus mengalami kesusahan yang berat. Tuhan Yesus mengalami hal yang dia gak suka. Dia harus berkorban, bukan karena dirinya. Tapi dia harus berkorban untuk orang-orang yang menyakiti dia. Orang-orang yang bersalah kepada Tuhan. Orang-orang yang berdosa kepada dia. Dia harus menanggung itu. Tuhan, kalau boleh cawan ini engkau ambil.
Tapi kalau enggak, biar kehendak-Mu yang jadi. Di ayat sesudahnya di dalam ayat 43, seorang malaikat turun dan memberinya kekuatan. Orang yang bertahan itu perlu tenaga ekstra. Oleh karenanya setiap kita yang bertahan harus punya hubungan yang dekat pada Tuhan. Mulailah membaca, mulailah merenungkan firman Tuhan. Mulailah melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan. Mulailah sampaikan keinginanmu kepada Tuhan. Ketika Kak Fendi pun mendapat tema pada pagi hari ini bertahan. Saya ditegur dengan keras mengenai hal ini. Kadang kita bertahan dengan kekuatan kita sendiri. Dikatakan di dalam yang kedua ini bertahan itu perlu tenaga ekstra. Kita gak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Kita perlu kekuatan Tuhan. Yang terakhir tetapi bukan yang terakhir. Ternyata bertahan itu punya tujuan loh. Gak ada orang yang bertahan itu tanpa tujuan. Orang yang bertahan itu pasti punya tujuan. Tujuannya supaya apa? Supaya menang. Supaya mendapatkan mahkota. Supaya mendapatkan sesuatu yang berharga. Karena bertahan itu punya tujuan. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yesus bertahan atas setiap cercaan. Yesus bertahan atas setiap siksaan. Yesus bertahan atas setiap perlakuan buruk dari orang-orang yang menyiksa dia. Entah secara fisik, entah secara psikologi. Bahkan muridnya sendiri menyangkal dia. Muridnya sendiri tidak hanya menyangkal dia, tetapi membawa Yesus kepada pengadilan. Membawa Yesus kepada kematian. Tapi Tuhan Yesus bertahan. Bisa dibayangkan berapa lama dia disiksa. Berapa lama dia harus dicambuk. Berapa lama dia harus melihat setiap orang-orang yang membenci dia. Yesus enggak pernah benci. Tapi Tuhan Yesus selalu bertahan. Bahkan di kayu salib dia bertahan selama 3,5 jam. Berat. Tapi Tuhan Yesus bertahan. Tuhan Yesus enggak putus jalan. Tuhan Yesus enggak give up di sana. Dia bertahan. Supaya apa? Supaya saya, kalian, dan kita orang yang percaya menjadi pemenang. Bukan siapa-siapa, tapi untuk saya. Untuk kalian yang di rumah, untuk semua orang yang percaya kepadanya, menjadi pemenang. Tuhan mau kita bertahan. Bertahan dengan kesabaran. Bertahan bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi bertahan dengan kekuatannya daripada Tuhan. Bertahan dengan tujuan yang jelas, karena kita mau menang. Oke? Itu aja yang mau Kak Fendi mau sampaikan pada pagi hari ini. Saya mau undang teman-teman singer untuk maju ke depan. Kita mau nyanyikan bersama, Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku,
firman-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Yuk kita nyanyikan sungguh-sungguh lagu ini. Kita bertahan untuk siapa? Kita bertahan untuk tujuan yang jelas. Kita bertahan dengan kesabaran. Kita bertahan dengan kekuatan daripada Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Ajar kami bertahan dengan kesabaran-Mu. Ajar kami bertahan dengan kekuatan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh bangga Tuhan kami miliki Engkau Tuhan. Kau yang mengajarkan kami untuk bertahan. Kau yang mengajarkan kami untuk sabar. Kau yang mengajarkan kami untuk berserah penuh dan berharap penuh kepada Engkau Tuhan. Untuk tidak berharap dengan kekuatan kami sendiri. Kau yang mengajarkan kami bertahan. Dan bukan hanya bertahan, tapi bertahan untuk menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Kau Allah kami yang ajaib. Kau Allah kami yang dahsyat.
Kiranya firman pada pagi hari ini boleh menjawab setiap doa-doa kami. Boleh menjawab setiap kegelisahan hati kami. Kiranya firman juga itu yang menumbuhkan kekuatan kami untuk semakin berharap padamu Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menjamah setiap anak-anak, setiap kehidupan kami pribadi menjadi lebih indah lagi bersama dengan Engkau. Terpujilah namamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin.